Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Penyerang Manchester United dan Argentina Alejandro Garnacho dianugerahi FIFA Puskás Award 2024 berkat gol salto spektakulernya saat melawan Everton di Liga Premier Inggris pada November tahun 2023. Gol luar biasa Garnacho terjadi di Goodison Park ketika ia mencetak gol pembuka untuk Manchester United. Bermula dari umpan silang Diogo Dalot yang sedikit melenceng, Garnacho melompat ke udara dan melepaskan tendangan salto yang langsung menghujam gawang Jordan Pickford. Selepas gol tersebut, rekan-rekan tim Garnacho memperlihatkan kekaguman mereka dengan ekspresi tidak percaya melihat gol kelas dunia tersebut. Gol Garnacho berhasil meraih total 26 poin, mengungguli Yasin Benzia 22 poin dan Dennis Omedi 16 poin. Penghargaan ini diberikan kepada gol paling spektakuler dalam sepak bola pria selama periode kualifikasi, yakni antara 21 Agustus 2023 hingga 10 Agustus 2024. Penghargaan ini dinamakan sesuai legenda sepak bola Hungaria, Ferenc Puskás, yang dikenal dengan koleksi gol individu memukau sepanjang karirnya. Penghargaan ini menambah daftar prestasi Garnacho yang semakin bersinar bersama MU dan Argentina. Golnya tidak hanya menjadi perbincangan dunia, tetapi juga menjadi inspirasi bagi para penggemar sepak bola untuk selalu mencoba hal-hal luar biasa di lapangan. Teka-teki mengenai kehilangannya Marcus Rashford di laga derby Manchester akhirnya terungkap. Ruben Amorim dikabarkan sengaja tidak membawa sang penyerang di laga ini. Menurut laporan tersebut, alasan Rashford dicampakkan Amorim di laga ini karena sang pemain dianggap tidak serius saat latihan. Sang pemain disebut tidak menunjukkan dedikasi yang baik selama sesi latihan jelang derby Manchester. Alhasil Ruben Amorim naik pitam melihat sikap Rashford tersebut. Seusai sesi latihan terakhir, Amorim memutuskan untuk tidak membawa Rashford ke partai derby Manchester. Laporan tersebut mengklaim bahwa Rashford bisa mendapatkan konsekuensi yang lebih besar jika ia terus berseperti ini. Ruben Amorim dilaporkan mulai kehabisan kesabaran dengan sang penyerang. Ia menilai Rashford tidak menunjukkan performa yang selayaknya ditunjukkan pemain dengan gaji termahal di klub. Itulah mengapa jika Marcus Rashford tidak lekas berbenah, Amorim tidak akan sungkan-sungkan untuk menjualnya di tahun 2025 nanti. Manajer Manchester United Ruben Amorim baru-baru ini memberikan sanjungan setinggi langit kepada Harry Maguire. Ia menilai sang bek tampil luar biasa di derby Manchester. Amorim sendiri mengaku puas dengan penampilan yang ditunjukkan Harry Maguire di laga derby Manchester. Menurut Ruben Amorim, Maguire menunjukkan performa yang sangat impresif saat partai derby Manchester kemarin. Ia menilai sang bek sukses membuat Erling Haaland mati kutu di pertandingan tersebut. Dia memainkan perannya dengan sempurna. Ketika menghadapi striker kuat seperti Haaland, Anda membutuhkan bek yang kuat untuk menjaganya, dan Harry Maguire sangat sempurna untuk tugas itu. Lebih lanjut, Amorim juga menilai Maguire bukan satu-satunya pemain yang layak diberikan kredit usai pertandingan melawan Manchester City kemarin. Ia menilai skuad MU bertahan dengan sangat baik di laga ini sehingga mereka bisa menang atas The Tisidon. Tidak hanya Harry Maguire, saya rasa semua pemain kami bertahan dengan baik hari ini. Mereka sangat fokus sepanjang laga dan itu adalah kunci bagi kami untuk bermain dengan lebih baik lagi, pungkas Amorim. James Maddison mengharapkan Tottenham bisa menjaga momentum setelah meraih kemenangan telak 5-0 atas tuan rumah Southampton di pertandingan lanjutan Liga Inggris Minggu malam lalu, di mana sang gelandang mencetak 2 gol. Tim besutan Postecoglou akan menghadapi MU di babak perempat final Carabao Cup pada hari Kamis 19 Desember malam waktu setempat. James Maddison menyumbangkan 2 gol untuk membantu Tottenham meraih kemenangan pertama dalam 6 pertandingan terakhir menjelang pertandingan babak perempat final Carabao Cup melawan Manchester United pada hari Kamis mendatang. Sang gelandang berharap malam besar yang dialami usai membantai Southampton 5-0 bisa membangun momentum menjelang pekan penting untuk klubnya.
Tottenham tanpa diperkuat 9 pemain utama saat bertandang ke St. Mary's Stadium, namun berhasil menunjukkan penampilan bintang 5 dengan menyarangkan 3 gol dalam 14 menit. Sebelum menambah 2 gol lagi sebelum turun minum, James Maddison terbukti penting untuk membantu Tottenham menorehkan kemenangan pertama mereka dalam 6 pertandingan terakhir setelah menyumbangkan 2 gol. Satu kemenangan dalam 8 pertandingan membuat posisi manajer Ange Postecoglou terancam, namun hasil ini merupakan dorongan sempurna sebelum menghadapi pertandingan perempat final Carabao Cup melawan United di kandang. Marcus Rashford, pemain Manchester United yang mengalami masalah di dalam dan di luar lapangan, ini telah mengisyaratkan bahwa ia mungkin siap meninggalkan Old Trafford. Marcus Rashford telah membuka jalan untuk meninggalkan MU dengan mengakui untuk pertama kalinya secara terbuka bahwa ia siap untuk tantangan baru dan langkah selanjutnya jauh dari Old Trafford. Pengakuan Marcus Rashford ini bisa meningkatkan kemungkinan bahwa pemain tersebut akan meninggalkan Old Trafford pada jendela transfer Januari. United diyakini menginginkan sekitar 800 miliar rupiah untuk Marcus Rashford. Meskipun gaji 6,5 miliar per pekan yang diterimanya bisa menjadi penghalang untuk penjualan tersebut. Namun jika penjualan tidak terjadi, masih harus dilihat apakah United akan menyetujui kesepakatan peminjaman. Hal ini sedikit meredakan pembicaraan mengenai masa depan Rashford pada minggu yang sama saat The Telegraph Sport mengungkapkan bahwa United terbuka untuk menjual pemain tersebut di tengah kekhawatiran tentang gaya hidupnya. Dalam sebuah wawancara dengan penulis sepak bola Henry Winter yang dipublikasikan di X, Rashford berkata, "Bagi saya pribadi, saya rasa saya siap untuk tantangan baru dan langkah selanjutnya. Ketika saya pergi itu tidak akan ada perasaan buruk. Anda tidak akan mendengar komentar negatif dari saya tentang Manchester United. Itu saya sebagai pribadi. Jika saya tahu bahwa situasi sudah buruk, saya tidak akan membuatnya lebih buruk. Saya telah melihat bagaimana pemain lain meninggalkan klub di masa lalu, dan saya tidak ingin menjadi orang itu. Ketika saya pergi, saya akan membuat pernyataan, dan itu akan datang dari saya." Manchester United dilaporkan sedang membangun komunikasi dengan perwakilan dari penyerang potensial Atalanta, Ademola Lookman. Bintang Atalanta 27 tahun itu digadang-gadang jadi suksesor striker senior The Red Devils Marcus Rashford yang hendak dijual klub pada bursa transfer musim dingin mendatang. Ademola Lookman yang dikenal sebagai penyerang cepat bisa melengkapi pemain-pemain MU saat ini dalam sistem Ruben Amorim. Menurut Sky Sport dan sejumlah media lainnya, nama Marcus Rashford ditempatkan dalam daftar jual bukan tanpa alasan. Dia dinilai sudah tidak masuk dalam rencana permainan Amorim. Tersingkirnya dari skuad saat laga derby Manchester kontra City akhir pekan kemarin semakin menguatkan indikasi bahwa Marcus Rashford memang akan dilepas di pergian gantian tahun nanti. Namun Sky Sport melaporkan Ademola Lookman adalah pengganti yang paling ideal untuk Marcus Rashford, mengingat nama pertama punya pengalaman bermain di Liga Premier Inggris dan ia merupakan pemain kelahiran Inggris. Ademola Lookman yang sukses meraih gelar juara Liga Eropa di 2023-2024 telah bermain di 96 pertandingan bagi Atalanta sejak hengkang ke Serie A Italia, mampu mengemas 43 gol dalam perjalanannya. Ada sinyal Andre Onana bakal digusur dari posisinya sebagai kiper utama Manchester United. Laporan Football Transfer mengungkap, setan merah kini tengah melirik penjaga gawang Botafogo, John Victor. Menurut laporan Kauk Offside yang dilansir dari Football Transfer, Manchester United sudah mengkonfirmasi minat mereka terhadap John Victor. Kebetulan sang penjaga gawang berusia 28 tahun bisa didapatkan dengan harga relatif murah, yakni lebih dari 10 juta euro atau sekitar 168 miliar rupiah. Kehadirannya dinilai penting sebab kiper nomor 2 setan merah Altay Bayindir tengah menghadapi masa depan yang tidak menentu di Old Trafford. Alhasil Victor diproyeksikan untuk memberikan persaingan atau bahkan menggantikan Onana di kemudian hari. Hanya saja meski harga John Victor cukup murah, Manchester United tetap harus berpikir 2 kali sebelum mengontraknya. Hal itu mengingat klub besutan Ruben Amorim tidak punya banyak bekal di bursa transfer Januari 2025 sebab harus mematuhi aturan finansial Premier League.
Potensi Anthony baru benar-benar keluar ketika dimainkan sebagai wingback dalam sistem baru MU di bawah polesan Amorim. Pelatih Manchester United Ruben Amorim mengaku gembira melihat perkembangan Anthony yang semakin hari semakin membaik. Attacker Brazil itu perlahan mulai menemukan penampilan terbaiknya dengan peran baru di bawah rezim Amorim, bermain sebagai wingback. Anthony sekali lagi menunjukkan bahwa potensi dirinya dapat keluar secara optimal ketika diperankan bermain melebar dalam sistem 3-6-1 juru taktik Portugal tersebut. Anthony turut membantu kemenangan dramatis 2-1 MU di derby Manchester kontra City akhir pekan kemarin. Saya kira ketika kami memulai, semua pemain pun memulai dari awal. Kami memerlukan 1 bulan untuk menjelaskan bahwa semuanya memiliki awal yang baru. Setiap pribadi pantas mendapatkan awal yang baru, dan kekuasaan ada di tangan mereka. Tapi jika mereka menunjukkannya, saya akan memasukkan mereka untuk bermain. Saya hanya ingin menang. Mereka bertanggung jawab untuk bermain, bukan saya. Anthony melakukan pekerjaan hebat dengan meningkatkan diri di posisi tersebut. Dia harus lebih banyak bertahan, tapi dia memiliki kemampuan untuk melakukannya dan harus melakukannya sendiri, tandasnya.